kita sebelum kita mulai ibadah kita mengambil satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online pada hari ini, di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Bapak Ibu Jemaat, saya merasa bahwa Bapak Ibu Jemaat semuanya dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya, Bapakku datang bersuka di sini. Pertolongan ibadah pada pagi hari ini kiranya datang atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya menganggap bahwa kita semuanya masih tetap berdiri dan kita mau bersukacita bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, besarkan nama Tuhan. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Mari kita bersukacita. Aku tak dapat
kasih. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini nas pembimbing yang kita mau dengarkan dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Saya akan membacakan nas pembimbing pada pagi hari ini. Amsal pasal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana. Baiklah, terima kasih semuanya. Kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk mengambil Alkitabnya, untuk membuka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi saya mengatakan bahwa pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu boleh membaca ayat tersebut di depan layar masing-masing dan saya akan membacakannya di tempat ini. Judul perikop, Aman dalam Perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan nikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku di dalam pondoknya. Pada waktu berbahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku dan mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, bala firman Tuhan yang kita baca hari ini boleh memberi kekuatan, boleh menguatkan dalam setiap pribadi kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengakui setiap kesalahan, setiap dosa kita yang sudah kita perbuat dalam satu minggu ini, maupun apapun yang kita lakukan, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Jemaat, kita akan menyanyikan pujian, bukan dengan barang fana, ku telah mati dan tinggalkan. Jadi kita percaya Bapak Ibu Jemaat, bukan dengan barang fana, Tuhan menebus diri kita, bukan dengan darah yang mahal. Dia mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan dari celah kita. Kita mengakui semua setiap kesalahan kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, bukan dengan
yang maha pengasih, yang maha pemurah. Ampuni setiap kesalahan, setiap perbuatan kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Biarkanlah kami boleh bersandar dalam lutut, bertepuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengakui setiap kesalahan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang bersalah Tuhan. Ampuni kami, bahwa kami dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita menyanyikan pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, biar firman Tuhan boleh mengetuk penghambur kita. Kita nyanyikan pujian, Ku Yakin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji nama-Mu, dan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah virtual pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Kiranya ibadah kita pada hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari sekarang Bapak Ibu kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 3. Sebetulnya kita akan membahas ayat 1 sampai ayat yang terakhir, yaitu sampai ayat yang ke-24. Namun untuk menghemat waktu, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh. Mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh? Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita menemukan semua serba menarik. Semuanya serba baik. Bahkan ada 6 kali kata baik diulang. Dan pada kali yang ke-7 dikatakan sungguh amat baik. Tetapi waktu kita masuk kepada pasal yang ketiga, sangat kontras. Ya. Ada perubahan yang sangat mengenaskan. Ada perubahan yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena semuanya sekarang berubah. Semua yang baik itu ternyata sekarang berubah. Sebelumnya ada kebahagiaan, tapi sekarang ada penderitaan. Sebelumnya ada sukacita, tetapi sekarang ada kesusahan. Sebelumnya ada kedamaian, tetapi pada akhirnya mereka mengalami ketakutan. Bahkan rasa malu terus-menerus menguasai hidup mereka. Dulunya ada berkat yang bisa mereka nikmati. Tetapi sekarang mereka harus siap untuk menerima hukuman karena ketidaktaatan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan itu terjadi sangat cepat. Dari perubahan dari baik menjadi tidak baik. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa satu kali saja merusak segala-galanya. Itulah sebabnya saudara-saudara berhati-hati. Jangan sampai kita tidak taat kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan sejak saat itu maka dosa menguasai kehidupan Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan itu bisa dialami siapa saja. Adam mewakili manusia pertama, jatuh di dalam dosa, menghadapi pencobaan, dan akhirnya dia kalah. Tuhan Yesus Kristus yang biasa juga disebut sebagai Adam yang kedua, dia juga mengalami pencobaan. Tetapi ternyata Yesus sanggup mengalahkan pencobaan dan godaan itu. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara Tuhan, bahwa semua manusia di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya godaan, yang namanya pencobaan. Dan kalau Adam dan Hawa bisa kalah melawan godaan itu, sedangkan Yesus Kristus bisa menang, maka kalau saya dan saudara sekalian menghadapi pencobaan, maka pasti ada dua kemungkinan. Kita bisa seperti Adam yang kalah menghadapi pencobaan, atau kita seperti Tuhan Yesus Kristus yang bisa memenangkan pencobaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi,
pencobaan itu mendatangkan hal yang luar biasa. Jika kalah akan mengalami hal yang luar biasa, jika menang juga akan mengalami hal yang luar biasa. Kalau kalah, konteks Adam, dia diusir oleh malaikat. Sedangkan Yesus Kristus karena dia menang, maka dia dilayani oleh malaikat. Adam dan Hawa harus diusir dari tempat yang indah, dari tempat yang baik, dan harus hidup di dalam kesulitan dan penderitaan. Sementara itu Tuhan Yesus Kristus masuk dan menerima kemuliaan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh? Mengapa Adam dan Hawa bisa kalah di dalam menghadapi pencobaan? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, karena mereka menuruti kemauannya sendiri. Karena mereka menuruti hawa nafsunya sendiri. Adam dan Hawa berada di tempat yang sangat istimewa. Berada di tempat yang sangat indah yang bernama Taman Eden. Dan taman itu dibuat oleh Tuhan sendiri dan disediakan untuk mereka berdua. Tempat ini adalah tempat di mana mereka bisa menikmati sukacita, menikmati kehidupan, menikmati kebahagiaan. Mereka juga bisa bersekutu dengan Tuhan. Bahkan seluruh binatang bisa bergaul bersama-sama dengan mereka. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, kurang apakah mereka? Mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Saudara, adakah tempat yang lebih indah dibandingkan tempat Eden pada waktu itu? Dibandingkan dengan Taman Eden? Jawabannya pasti tidak ada. Tetapi kenapa mereka masih menginginkan sesuatu yang lain? Kenapa mereka masih punya nafsu untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan? Allah mencukupi segala kebutuhan mereka. Allah memberi kepuasan kepada Adam dan Hawa. Tetapi ada apa dengan mereka? Sehingga mereka mencari kepuasan yang lain. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan Anda, kenapa kita harus memikirkan yang lain? Kenapa kita harus memiliki keinginan yang lain? Saya percaya seorang Tuhan tidak bisa dipungkiri, mereka dikontrol oleh keinginannya sendiri. Mereka dikontrol oleh nafsunya sendiri. Harusnya Allah lah yang mengontrol mereka. Harusnya mereka berserah kepada Allah. Itulah sebabnya seorang Tuhan, Sokrates pernah berkata, bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa kamu sudah merdeka jika kamu masih dikontrol oleh keinginanmu sendiri? Bulan ini kita sedang merayakan hari kemerdekaan. Hari di mana kita bebas dari penjajah. Tetapi yang jadi pertanyaan saudara Tuhan, masihkah kita dijajah oleh keinginan kita? Masihkah kita dijajah oleh hawa nafsu kita? Kalau kita masih dijajah oleh keinginan, dijajah oleh nafsu kita, maka sebetulnya kita belum menderita, kita belum merdeka. Ya, sekali lagi, kita belum merdeka. Mari sekarang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Adakah nafsu masih menguasai hidup kita? Adakah keinginan-keinginan daging masih menjajah hidup kita? Kita harus meminta kepada Tuhan untuk membebaskan semuanya itu. Bapak Ibu, Allah selalu menyediakan yang menjadi kebutuhan daripada Adam dan Hawa. Itulah sebabnya kenapa mereka masih mencari yang lain. Allah, saya percaya, telah menyediakan segala kebutuhan kita sekalian. Mengapa kita masih mencari hal-hal yang lain yang tidak disediakan oleh Tuhan? Mari kita lihat saudara sekalian, berapa banyak, berapa ratus, bahkan berapa ribu jenis buah-buahan yang disediakan oleh Tuhan. Jenis biji-bijian yang disediakan oleh Tuhan. Dan mereka boleh menikmati semuanya itu. Tetapi kenapa mereka masih tergoda untuk mengambil dan memakan satu pohon, ya, yang ada di tengah-tengah taman itu? Kenapa mereka menginginkan buah itu?
padahal mereka sudah tercukupi semua kebutuhan mereka. Kejatuhan manusia seringkali karena manusia memiliki banyak hal. Seringkali saudara Tuhan, manusia jatuh bukan karena kemiskinannya, tetapi justru karena kekayaannya. Manusia jatuh seringkali bukan karena kegagalan di dalam dia menjalani hidup itu, tetapi mungkin justru karena kesuksesannya, maka dia bisa jatuh. Maka hati-hati saudara Tuhan, karena ada pepatah mengatakan 100 orang diuji dengan kesulitan, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kemiskinan, 99 diantaranya bisa mengatasi, bisa lulus, bisa sukses mengatasi semuanya itu. Sementara itu saudara kasih dalam Tuhan, 100 orang diuji dengan kelimpahan, diuji dengan kekayaan, 99 diantaranya justru gagal, justru jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena kekayaannya, karena harta bendanya, dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Pada saat Anda berkelebihan, pada saat Anda memiliki banyak hal, kemungkinan besar justru kita bisa jatuh. Sebaliknya jangan takut, jangan khawatir saudara kasih Tuhan, kalau Anda diperhadapkan pada kesulitan, pada penderitaan, pada kekurangan. Karena banyak orang yang justru sukses menghadapi semuanya itu, dan pada akhirnya bisa lepas dari kesulitan-kesulitan itu. Orang yang bisa mengalahkan musuh seringkali disebut sebagai orang-orang yang kuat. Ya. Tetapi jangan lupa saudara kasih Tuhan, bahwa orang yang bisa mengatasi dirinya sendiri, orang yang bisa mengalahkan nafsunya sendiri, orang yang bisa mengalahkan keinginan dagingnya, itu justru menjadi orang-orang yang hebat. Saya tidak kagum saudara kasih Tuhan dengan orang-orang yang kuat, yang bisa mengalahkan lawan-lawannya, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi saya kagum jikalau Anda sanggup mengalahkan nafsu Anda, jikalau Anda sanggup mengalahkan keinginan daging Anda. Kenapa? Karena Anda menjadi orang yang hebat. Maka saya ucapkan selamat, Anda menjadi orang yang hebat jikalau Anda sanggup mengalahkan nafsu diri Anda sendiri. Kalau Anda sanggup mengalahkan keinginan daging Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus selama 40 hari dia berpuasa di padang belantara. Kemudian dia diperhadapkan kepada pencobaan oleh iblis atau dari iblis. Ubahlah batu itu menjadi roti. Saudara, Yesus harus makan. Kenapa? Karena 40 hari dia tidak makan. Tapi dia berkata, manusia hidup tidak hanya memerlukan roti saja, tetapi juga memerlukan firman Allah. Maka dia memenangkan pencobaan itu. Dia mengalahkan godaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sementara itu, Adam berada di tempat yang enak, di tempat yang nyaman. Dia juga baru makan berbagai macam buah-buahan. Ada yang manis, ada yang lezat. Semua dinikmati buah-buahnya itu. Kemudian dia justru jatuh di dalam dosa karena menginginkan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Ironi bukan? Yesus berada di padang belantara, kondisi lapar, dan disuruh mengubah batu menjadi roti. Dia tidak mentaatinya. Sementara itu saudara Tuhan, justru Adam dan Hawa mentaati iblis dan pada akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Apakah Yesus hanya kali itu diperhadapkan oleh keinginannya sendiri? Tidak. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendakmu. Sudah rahasia sukses kalau Anda diperhadapkan kepada hal yang sulit.
kita harus berani berkata, Tuhan, saya menginginkan ini, saya menginginkan itu, tetapi kiranya bukan kehendakku yang jadi ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Bagaimana kalau kita diperhadapkan oleh pilihan-pilihan seperti itu? Apakah keinginan kita yang pada akhirnya kita ikuti dan kita turuti? Apakah nafsu daging kita yang kita ikuti dan kita taati? Atau kita taat kepada Allah? Atau kita taat kepada perintah Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada orang yang sangat terkenal, kaya, Rockefeller. Dia adalah orang yang sangat sukses. Ceritanya pada saat dia mulai menjalani bisnisnya, dia ditanya, berapakah uang yang ingin engkau dapatkan? Dia berkata dengan simple, kalau bisa ditambah 01. Kemudian setelah beberapa saat kemudian, berapakah income yang engkau dapatkan? Dia berkata lagi, tambah 01. Bayangkan kalau dulu $1.000, tambah 01 menjadi $10.000. Kemudian ditanya lagi, saya ingin mendapatkan 10 lagi, jadi $100.000. Dan kalau ditambah lagi 0 lagi, maka $1 juta, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah dia begitu kaya raya, saudara kasih Tuhan, ditanya lagi, masihkah engkau menginginkan sesuatu? Kemudian dia menjawab, kalau bisa ditambah lagi. Kalau bisa ditambah sedikit lagi. Saudara kasih Tuhan, keinginan manusia tidak pernah berhenti. Mau tambah lagi, mau tambah lagi, mau tambah lagi, mau tambah lagi. Adam dan Hawa, saudara kasih Tuhan, berada di taman. Dia sudah disediakan sekian ribu jenis buah-buahan. Bisa dimakan kapan saja. Dia bisa puas. Tetapi dia masih ingin satu lagi. Justru keinginannya adalah buah yang dilarang oleh Allah. Hati-hati, kita seringkali jatuh karena menuruti keinginan kita sendiri, menuruti nafsu kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan satu ilustrasi yang saya suka untuk menyampaikannya. Di Arab Saudi, saudara kasih Tuhan, ada legenda, dikatakan setiap tahun, saudara kasih Tuhan, itu selalu diadakan perlombaan untuk mencari kuda yang terbaik. Maka para prajurit diminta untuk mencari kuda-kuda yang terbaik di seluruh negara itu. Bahkan juga boleh mengimpor dari negara-negara yang lain. Biasanya dipilihlah 10 kuda yang terbaik. Ukurannya memenuhi standar, warnanya, kemudian usianya, kemudian kegemukannya, kelincahannya, kesehatannya, semua harus memenuhi persyaratan. Lalu Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, 10 kuda itu harus dilatih bagaimana berlari dengan kencang, dilatih bagaimana dia naik bukit, dilatih bagaimana turun ke jurang, dilatih bagaimana menyeberang sungai, dilatih bagaimana meloncat dan sebagainya. Kenapa? Karena satu di antara mereka nanti akan dijadikan kuda tunggangan sang putra mahkota. Pemenangnya akan mendapatkan penghargaan itu. Maka benar-benar dilatih, bahkan makanannya pun disediakan sedemikian rupa. Saudara-saudara, semua latihan-latihan itu atau semua ujian-ujian itu, biasanya 10 kuda itu lulus semuanya, bisa menghadapi semuanya. Tetapi ada ujian yang terakhir, saudara kasih Tuhan, yaitu mereka ditaruh di kandang, dikunci selama 3 hari, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Coba bisa bayangkan, sebelumnya mereka disediakan makanan yang cukup, makanan yang bergizi, mereka olahraga, mereka kemudian dilatih dan sebagainya. Tapi kali itu mereka harus ditaruh di kandang selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga, kandang dibuka dan dikasih perintah, pergi. Maka mereka pergi lari dan diarahkan ke sungai. Setelah sampai di sungai, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mereka semua melihat air yang begitu jernih dan mereka sudah lama tidak minum, mereka sudah lama tidak makan, mereka ingin menikmati air yang jernih itu. Saya percaya semua kuda pikirannya tertuju kepada air yang mengalir itu, dan secepat mungkin dia harus terjun ke sana dan meminum sepuas-puasnya. Tetapi ada peraturan. Mereka harus mengingat bunyi peluit atau bunyi perintah, boleh mereka minum atau mereka dilarang minum. Ternyata saudara-saudara, pada saat detik-detik yang sangat genting itu, ada peluit yang memberitahu bahwa mereka tidak boleh minum. Ada banyak sekali yang tidak bisa menahan keinginannya, langsung meloncat ke sungai dan meminum air itu. Sudah tidak lagi menghiraukan perintah tadi, sudah tidak lagi menghiraukan larangan-larangannya tadi. Dia ingin minum saja. Tetapi biasanya ada pemenangnya. Paling tidak ada satu kuda yang bisa berhenti dan menahan diri untuk tidak minum air, sekalipun dia sangat haus luar biasa. Saudara-saudara, kalau kuda saja bisa menahan nafsunya, kalau kuda saja bisa menahan keinginannya, harusnya saya dan saudara sekalian bisa melakukannya. Kita manusia harusnya lebih peka lagi. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Apakah ini dilarang atau diperbolehkan? Saudara-saudara, kuda yang memenangkan pertandingan itu diangkat menjadi kuda yang akan dipakai oleh sang putra mahkota. Saya percaya kalau Anda menang mengatasi nafsu Anda, kalau Anda menang mengatasi keinginan daging Anda, Anda pasti akan mendapatkan mahkota. Adam dan Hawa telah disediakan semua kebutuhannya. Namun sayang, mereka lebih suka menuruti keinginannya sendiri dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kiranya ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Tuhan, saya percaya, pasti sudah menyediakan segala kebutuhan kita, segala kebutuhan saudara-saudara sekalian. Hati-hati, jangan mengambil yang dilarang oleh Tuhan. Jangan menuruti kemauan kita. Jangan menuruti nafsu daging kita. Jadi itu bagian yang pertama. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena mereka menuruti keinginannya sendiri. Karena mereka menuruti kemauannya sendiri. Menuruti nafsunya sendiri. Yang kedua, saudara kesam Tuhan, karena mereka lebih percaya kepada iblis daripada percaya kepada Allah. Ini sangat ironis, saudara kesam Tuhan, bahwa Allah yang telah menyediakan segala sesuatu, yang selalu berbuat baik dan terbaik bagi mereka, tetapi justru tidak mereka percayai. Mereka lebih percaya kepada iblis yang baru dia temui hari itu, yang belum pernah melakukan apapun juga di dalam hidup mereka. Maka saudara kasih Tuhan, kejatuhan mereka itu memang disebabkan atau diawali karena mereka bergaul dengan cara yang salah. Mereka memilih pribadi yang salah. Mereka lebih suka bergaul dengan iblis daripada bergaul dengan Allah. Bukankah seharusnya mereka bertemu dengan Allah setiap waktu, setiap saat? Saudara, hati-hati jika Anda bergaul. Karena pergaulan yang salah akan merusak hidup Anda. Pergaulan yang salah akan merusak keluarga Anda. Pergaulan yang salah akan menghancurkan cita-cita Anda. Pergaulan yang salah akan merusak pendidikan Anda.
Pergaulan yang salah juga akan merusak pelayanan Anda. Maka sekali lagi, mari kita berhati-hati dalam kita bergaul. John Maxwell di dalam seminarnya di antara banyak orang tua, dia berkata, tunjukkanlah kepadaku dengan siapakah anak-anakmu bergaul, dan saya akan menunjukkan masa depan mereka. Karena John Maxwell percaya bahwa pergaulan anak-anak atau dengan siapa mereka bergaul itu akan menentukan masa depan mereka. Itulah sebabnya berkali-kali saya ingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi apakah Anda nanti tergantung dengan siapa Anda berjalan hari ini. Sekali lagi, masa depan Anda yang nanti itu ditentukan oleh pergaulan Anda sekarang ini. Adam dan Hawa bergaul dengan iblis, sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi pada mereka. Demikian juga jika mereka tetap bergaul dengan Allah, pasti juga bisa diprediksi akan menjadi apakah mereka. Ini juga terjadi pada saya dan saudara sekalian. Kalau hari ini Anda bergaul dengan orang-orang yang hebat, saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, saudara, dengan penipu, dengan pembohong, sudah bisa dipastikan apa yang terjadi pada masa depan kita. Saudara, Adam dan Hawa lebih suka bergaul dengan iblis. Ini aneh, luar biasa. Bukankah seharusnya dia bergaul dengan Allah? Saudara, Anda suka bergaul dengan siapa? Bergaul dengan hantu? Atau bergaul dengan Tuhan? Bergaul dengan anak-anak Tuhan? Atau bergaul dengan anak-anak iblis? Coba cek baik-baik. Teman-teman akrab Anda itu siapa? Teman-teman baik Anda itu siapa? Karena itulah yang membawa Anda di masa yang akan datang. Saudara, andai kata pada waktu itu Adam dan Hawa mulai meragukan, yang benar mana ya? Firman Tuhan atau katanya atau perkataan daripada iblis? Bukankah Allah juga bisa ditemui di sana? Bukankah mereka bisa juga bertanya kepada Allah, mengkonfirmasi mana yang benar, perkataan iblis atau perkataan Allah? Sudah sepanjang sejarah dunia ini, perkataan iblis pasti bohong, ya. Karena dia adalah penipu dan dia adalah bapaknya penipu. Sementara itu perkataan Allah selalu benar dan tidak pernah salah sedikit pun. Maka dengan pemahaman seperti ini, saudara kisah Tuhan, mari kita percaya kepada Allah. Sekalipun saudara kisah Tuhan perkataan itu tidak menyenangkan kita, tapi sebaliknya jangan pernah percaya kepada iblis, kepada setan, kepada hantu, sekalipun perkataannya itu kelihatannya menyenangkan di telinga Anda. Karena nanti kita akan tahu apa akibatnya. Allah memerintahkan, semua boleh kamu makan, hanya ada satu saja buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu yang tidak boleh kamu makan. Tapi iblis merubah sedikit. Bukankah Tuhan melarang kamu makan semua buah yang ada di taman itu? Saudara, memang iblis suka membalik-balikkan fakta, membalik-balikkan data. Hati-hati dengan iblis. Hati-hati dengan penipu. Allah berfirman, nanti kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tapi iblis berkata, enggak. Nanti kalau kamu makan, kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Wah, tawaran yang menggiurkan. Tawaran yang menyenangkan bagi Adam dan Hawa. Coba sekarang saudara Tuhan kita melihat perbandingannya. Allah telah menyediakan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik untuk mereka makan. Kemudian Allah berkata, ini ada satu yang tidak baik, yang kamu tidak boleh makan.
Sudah harusnya Adam dan Hawa percaya kepada Allah. Ya. Sementara itu iblis yang ada di sana, dia tidak pernah melakukan apapun juga, ya. Dia tidak pernah berbuat apapun juga. Tapi kenapa mereka lebih percaya kepada perkataan iblis? Banyak di antara kita punya pengalaman ditipu oleh orang yang baru kita kenal. Banyak di antara kita yang dibohongi oleh orang yang baru kita ketemui kemarin. Kenapa? Karena janji-janji yang muluk-muluk. Karena janji-janji yang indah. Padahal orang itu belum kita kenal. Orang itu belum pernah melakukan apapun juga kepada kita. Tapi kenapa kita lebih percaya kepada dia? Sama seperti konteks di sini. Mereka belum pernah tahu apa latar belakang daripada iblis itu. Dan belum pernah mendapatkan apapun juga dari iblis. Baru pertama kali bertemu, mereka lebih percaya kepada iblis. Inilah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam dosa. Saudara, kejatuhan Adam dan Hawa sudah dimulai sejak mereka mulai bergaul dengan iblis. Maka kejatuhan saya dan saudara sekalian, kalau kita mulai bergaul dengan orang-orang yang jahat, bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena dalam pergaulan itulah bisa membawa kita ke arah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mungkin ingin bebas. Kita memang boleh makan segala sesuatu, tapi masih ada yang tidak bebas karena ada satu yang dilarang. Banyak di antara kita ingin bebas. Bebas, kita pahami, boleh melakukan apa saja. Sudah, itu namanya bukan kebebasan. Kebebasan itu adalah sesuatu yang memang kita boleh lakukan banyak hal, tetapi ada juga yang tidak boleh kita lakukan. Sebagai contoh sederhana, air, saudara kasih Tuhan, yang di dalam laut yang begitu banyak, itu tepat untuk kehidupan daripada ikan-ikan yang ada di laut. Dengan kata lain, ikan bebas berenang kemana saja, ke dekat pantai atau ke tengah laut sana, atau ke dalam, atau loncat sana dan lain sebagainya. Mereka bebas, saudara kasih Tuhan, untuk berenang di mana saja, selama itu di dalam air, di lautan itu. Sebaliknya, saudara kasih Tuhan, kalau dia ingin mengatakan, waduh, saya ingin seperti lembu itu, saya ingin seperti ayam itu, saya mau loncat saja ke darat, saya ingin bebas, saya ingin merdeka, saya tidak ingin dikungkung oleh air saja, saya ingin keluar dari sana. Pada saat dia memutuskan itu, maka bukan kebebasan yang dia dapat, justru kematian yang dia terima. Saudara-saudara, itulah sebetulnya yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Aku boleh makan buah ini, buah itu, buah semuanya, tapi aku juga ingin makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Dan sudah tahu akibatnya, mereka justru kehilangan semuanya itu, dan mereka mati, dan mereka harus diusir dari tempat itu. Itu bagian yang kedua. Kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Yang pertama tadi karena keinginannya sendiri, nafsunya sendiri. Kemudian yang kedua, karena mereka lebih percaya kepada iblis daripada percaya kepada Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan dikatakan di dalam nats pembimbing tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada keinginanmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saudara kasih Tuhan, mari kita serahkan semua keinginan kita ini kepada Allah. Jangan mengikuti kemauan kita, jangan mengikuti keinginan kita, jangan mengikuti nafsu kita. Ikutilah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Pasti kita
akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, mereka melarikan diri dari Allah. Setelah mereka jatuh dalam dosa, setelah mereka makan buah yang dilarang oleh Allah itu, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi, mereka kabur, mereka ngumpet. Saudara, mereka adalah orang-orang yang berani berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Mereka mau enaknya saja rasa daripada buah itu. Dan setelah itu mereka tidak mau menerima resikonya. Maka mereka ngumpet, mereka sembunyi, dan lain sebagainya. Saudara, saya lagi punya pikiran. Andai kata mereka mendatangin Allah dan mengaku dosa mereka, kemungkinan besar ceritanya bisa lain, saudara Tuhan. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Mereka lebih baik ngumpet karena mereka takut, karena mereka sudah merasa bersalah. Berapa banyak di antara kita mengalami penderitaan-penderitaan dan seterusnya karena kita berbuat dosa dan kita sembunyi atau menyembunyikan itu dan kita tidak mengaku di hadapan Tuhan. Kalau Anda berbuat dosa, Anda berbuat salah, dan Anda berani mengakui di hadapan Tuhan, kemungkinan besar seorang Tuhan ceritanya akan lain. Jikalau Adam dan Hawa mengaku dosa-dosanya dan dia mendatangi Allah sebelum Allah mencari mereka, maka kemungkinan besar ceritanya bisa lain. Seharusnya mereka datang mengaku perbuatannya kepada Allah. Seharusnya itu. Tapi itu tidak dilakukannya. Bukankah berkali-kali saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, kita bisa berdosa dengan sejuta cara. Namun hanya ada satu cara untuk mendapatkan pengampunan, yaitu pengakuan. Maka saudara-saudara Tuhan diberikan anugerah ya Tuhan yang luar biasa. Satu kata, yaitu pengakuan. Dari jutaan dosa yang kita lakukan, diberikan solusi satu kata saja. Mengakui dosa-dosa kita. Tuhan memberikan anugerah kepada kita sekalian. Karena dia sendiri berfirman, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Wah, luar biasa saudara Tuhan. Kita berdosa, kita punya keberanian mengaku dosa itu dan mendapatkan anugerah pengampunan. Oh, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu mencari manusia dimanapun mereka berada. Adam dan Hawa sembunyi, namun Allah tetap bisa menemukan mereka. Allah menemui mereka karena Allah mengasihi manusia. Sekalipun sudah jatuh di dalam dosa, Allah tetap saja mencari mereka. Adam dan Hawa ngumpet di tempat yang tersembunyi dan Allah mencari mereka. Yunus pergi, entah kemana, Allah juga mencari Yunus. Sudah berbahagialah kalau Anda lari dari hadapan Allah dan Allah menemukan Anda. Tetapi betapa sayangnya, betapa menderitanya saudara kalau Anda lari daripada Allah dan Allah tidak mau menemukan Anda lagi. Maka jangan pernah lari daripada Allah. Temui Allah, baik pada saat Anda mengalami kesulitan atau mengalami kesenangan. Baik Anda telah melakukan perbuatan yang berdosa ataupun Anda sedang melakukan pekerjaan Allah. Jangan lari. Ya. Jangan lari dari Allah. Justru Tuhan mengendaki, carilah Allah selagi dia mau ditemui. Datanglah kepada dia selama dia berkenan ditemui. Oh, Yesus dari surga datang ke dunia untuk mencari saya dan saudara sekalian, orang-orang berdosa. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi, Yesus dari atas turun ke bawah untuk bertemu kita yang ada di bawah, yang ada di dunia ini, untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Allah bukan hanya ingin mencari manusia, tapi Allah ingin supaya kita selalu dekat dengan Dia.
Allah ingin agar kita selalu bersekutu dengan Dia. Maka kalau selama ini kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah menjauh dari Allah, kembalilah. Kalau selama ini kita sudah bersembunyi dari Allah, kembalilah. Karena Tuhan menginginkan persekutuan. Tuhan menginginkan kedekatan dengan kita sekalian. Wah, luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah belajar bahwa mereka telah berbuat dosa dan mereka melarikan diri dari Allah. Coba sekarang kita cek di dalam kehidupan kita. Di manakah posisi kita sekarang ini? Jangan-jangan posisi kita sedang di bawah pohon bersembunyi dari Allah, atau kita berada di dekat dengan Allah, di hadapan Allah. Sekalipun Adam dan Hawa telah mengecewakan Allah, Allah tetap berbuat baik kepada mereka. Pada saat Adam dan Hawa tahu dirinya telanjang, mereka mencari daun, kemudian dianyam dan jadi cawat untuk mereka. Melihat itu, Allah menyediakan cawat yang terbaik, dibuat dari kulit binatang. Saudara, Allah selalu memberikan yang terbaik. Manusia berusaha mencari yang baik, tapi tidak mampu mendapatkan yang terbaik. Sedangkan Allah selalu menyediakan yang terbaik. Saudara, biarkanlah Allah mencari kebutuhan Anda yang terbaik. Saya percaya Anda punya keinginan-keinginan yang baik, rencana-rencana yang baik, tapi saya lebih percaya lagi bahwa Allah punya rencana yang lebih baik dari rencana saya dan saudara sekalian. Dan saya percaya apa yang terjadi pada Adam dan Hawa pada saat dia bersembunyi dan apa yang dilakukan Allah kepada mereka. Ini seperti yang sering kali saya sampaikan bahwa Allah tidak bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah. Asalkan orang itu mau bertemu dengan Allah, mau berjumpa dengan Allah. Itulah sebabnya kalau kita punya masalah, jangan lari dari Allah, tetapi larilah kepada Allah. Bertemulah dengan Allah. Dia ada di sana dan dengan sukacita menerima saya dan saudara sekalian. Saudara, apa yang kita pelajari pada hari ini? Mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa? Karena menuruti kemauannya sendiri, menuruti keinginannya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri. Yang kedua, karena dia lebih percaya kepada iblis daripada kepada Allah. Adam dan Hawa lebih percaya dan suka bergaul kepada iblis daripada kepada Allah. Aneh sekali. Hati-hati saudara kasih Tuhan, pergaulan kita. Dan yang lebih mengenaskan lagi, mereka lari dari Allah. Orang yang lari dari Allah pasti akan bertemu dengan masalah. Maka jangan sampai kita lari dari Allah. Jangan sampai kita lari dari persekutuan. Jangan sampai kita lari daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan sampai kita lari dari Allah. Mari kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah setiap waktu, setiap saat, karena Dia bisa ditemui kapan saja. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani hidup ini, bahkan di dalam menghadapi segala pencobaan dan godaan. Mari kita belajar kepada Yesus yang sukses di dalam mengatasi pencobaan dan godaan,
dengan selalu mengandalkan firman Tuhan. Maka kalau kita mengandalkan firman Tuhan, kalau kita mengandalkan Allah, maka saya dan saudara sekalian pasti sukses di dalam mengatasi godaan, sukses di dalam mengatasi pencobaan, dan kita menjadi pemenang-pemenangannya. Selamat, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tolong kami, pimpin kami supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat yang tepat di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat menghadapi godaan, kami bisa memenangkannya. Kenapa? Karena bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada Allah, bergaul kepada Allah setiap saat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kejatuhan Adam dan Hawa menjadi peringatan yang keras bagi kami sekalian, supaya kami tidak mengikuti dan kami tidak jatuh di hal yang sama, mengikuti jejak daripada Adam dan Hawa. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu jemaat, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sebaiknya Bapak Ibu jemaat saya mengajak kita semuanya untuk berdiri di sepanjang segala abad dan di segala zaman. Mari Bapak Ibu jemaat kita mengakui iman kepercayaan kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu jemaat, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita, baik perpuluhan, janji iman, persembahan kasih. Bapak Ibu jemaat boleh transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Dan kita akan memuji dan menyanyikan pujian yang mengatakan, bila topan keras melanda hidupku. Sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, dan Kau berkati setiap kami semuanya yang beribadah pada hari ini, dan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menerima berkat yang akan dibawakan oleh hambanya.
Dan kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan kami memuji kebesaran. Kasihmu yang begitu luar biasa dalam hidup. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih juga untuk puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Terima kasih juga untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami di dalam ibadah virtual pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami sudah belajar kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa. Tuhan tolong supaya kami tidak mengikuti jejak Adam dan Hawa. Sebaliknya Tuhan tolong, karena kami juga belajar bahwa Yesus bisa mengalahkan godaan. Yesus bisa mengalahkan pencobaan. Tuhan tolong agar kami mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya kami bisa memenangkan pencobaan dan godaan yang berat sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Engkau mencukupi kebutuhan mereka satu persatu. Di saat-saat yang masih sulit karena pandemi ini, Tuhan tolong Engkau menyertai mereka satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan doa kami. Semua doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Usai sudah ibadah kita pada hari ini, kita akan segera mengakhirinya. Tetapi jangan lupa ya, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jangan kita menuruti kemauan kita. Jangan kita menuruti keinginan nafsu kita. Demikian juga mari kita lebih banyak bergaul dengan Allah dan jangan sekali-kali bergaul dengan iblis.
Dan kalau kita mengalami kejatuhan, jangan bersembunyi, melainkan datanglah kepada Tuhan. Hampirilah Tuhan. Temuilah Tuhan. Saya percaya Dia punya anugerah yang cukup untuk kita sekalian. Sekarang persiapkan hati dan pikiran kita terima berkat-Nya. Kiranya anugerah yang datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih yang sejati dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu mencurahkan berkat yang melimpah kepada kita sekalian, mulai hari ini, esok lusa dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali, mengambil saat teduh pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.